Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita semua berlindung pada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan dari kejelekan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Maka petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat mahal harganya. Kita bersyukur bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102 menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kita semua dari diri yang satu, serta daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, serta dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi kita. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan prinsip pondasi Islam yang kemudian kita kembangkan bahasannya menurut kajian dari Imam Al-Ghazali yang sering disebut sebagai tokoh psikologi muslim, gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa Al-Quran telah memberikan kita petunjuk yang luar biasa, yang para ulama dahulu telah menggalinya, telah mengeksplorasinya, dan menjadikannya sebagai dasar keilmuan yang luar biasa bagi kita. Maka setelah era para sahabat, ya, kemudian para tabi'in, yaitu generasi selanjutnya setelah sahabat, dan atba'ut tabi'in, generasi selanjutnya setelah tabi'in, yang merupakan 3 generasi emas, ya, generasi terbaik umat manusia, yang nah ini tidak akan kembali lagi, gitu ya. Generasi terbaik umat manusia ini, generasi pertama adalah generasi yang hidup atau ditakdirkan hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka dibimbing langsung oleh Rasul. Sholatnya, gitu ya, ibadahnya, puasanya, dan lain-lain itu mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup berdampingan dengan Rasul. Nah, apabila kita ternyata pada waktu itu ditakdirkan hidup berdampingan dengan Rasul, nah, apakah kita akan berada di barisan Rasul? Atau barisan Abu Jahal atau Abu Lahab? Nah, ini yang bahaya, ya, karena ketika hijrah itu para sahabat berada dalam keadaan miskin, ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, dan lain-lain. Ini kemudian di awal-awal tahun hijrah itu hidup kesulitan dan lain-lain, ya. Baru kemudian Rasulullah SAW membangun sebuah negara baru, peradaban baru kita sebutnya, bangun sebuah peradaban baru di kota
Madinah, ya. Sampai akhirnya ini meluas ke berbagai negara, ya. Dan kejayaan ini kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, yaitu generasi anak-anaknya para sahabat, ya, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh cucu-cucunya para sahabat, ya. Yang disebut sahabat adalah mereka yang hidup dan pernah bertemu dengan Rasul. Setelah itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ini yang disebut sahabat, ya. Karena tidak semua yang pernah bertemu Rasul itu meninggal dalam keadaan Islam. Nah, kira-kira begitu, ya. Ada yang kemudian balik lagi ke agama yang dulu. Jadi inilah yang kita harus melanjutkan peradaban ini, kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu. Jadi peradaban yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itulah yang coba kita bangun sekarang, yang coba kita hayati sekarang. Oleh karena itu ya mungkin hari ini bukan ceramah, ya, kita diskusi aja, sharing-sharing bagaimana kemudian para ulama, para cendekiawan zaman dulu itu telah meletakkan dasar-dasar yang kuat kepada kita. Dan Imam Al-Ghazali adalah salah satu yang kemudian berusaha membangun ilmu tentang manusia itu sendiri, ya, ilmu tentang manusia yang bagaimana kita menghayati diri kita sebagai manusia. Petunjuk ini telah diletakkan dengan kuat pada An-Nisa ayat 1 ini, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ayat ini kurang lebih telah meletakkan dasar-dasar pemahaman tentang siapakah kita, ya, dan bagaimanakah kita, agar manusia itu tahu, ya, bahwa kita dilahirkan, kita diciptakan, ya, itu sudah dengan fitrah-fitrahnya, ya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rohmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, ya. Dari sini kurang lebih terkandung bahasan bahwa kita diciptakan untuk bertakwa, untuk beribadah, untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini ada kata perintah, bertakwalah pada Rohmu yang telah menciptakanmu. Jadi ada unsur tauhid, ya. Tauhid uluhiyah, bahwa kita beribadah, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rububiyah, ya, bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Maka kita disadarkan bahwa kita makhluk ciptaan Allah, ya. Makhluk yang diciptakan untuk tugas tertentu, ya. Tugas tertentu yang utamanya adalah bertakwa atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar diciptakan kemudian hidup di dunia, ya. Sekedar makan, ya, kemudian sekedar tidur-tiduran, ya, nonton TV dan lain-lain, ya. Bangun lagi, makan lagi, santai-santai, tapi ada tugasnya, ya, ada tugas khususnya, ya, yang daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan, ya. Hari ini, ya, terutama kita mungkin di lingkungan kampus, gitu, ya, telah dijajah oleh teori-teori Barat, gitu, ya. Telah dijajah oleh teori-teori Barat yang harus kita waspadai, ya, termasuk mungkin perjalanan saya waktu S1 itu mungkin masih kurang belajar agamanya, sehingga kemudian kita harus menelan mentah-mentah teori-teori dari Barat tentang manusia, yang itu tanda kutip, ya, sudah terlanjur kemudian dipelajari oleh ribuan atau mungkin jutaan mahasiswa di seluruh dunia, ya. Setelah era kegemilangan Islam, ya, ilmuwan-ilmuwan Islam, ya,
Tadi Al-Ghazali sebagai bapak psikologi, kemudian bapak matematika atau algoritma ada Al-Khwarizmi ya, kemudian ada bapak kedokteran ya Ibnu Sina dan lain-lain itu mulai berkembang. Namun kemudian ya kita mengetahui bahwa masa kemasan Islam itu kemudian tergantikan oleh masa yang lain ya, di mana orang-orang Barat, sebuah orang-orang Barat ini bukan hanya mereka mulai menyebar menjajah berbagai negara, namun juga mengibarkan keilmuan-keilmuannya, kira-kira begitu ya. Yang sebenarnya ilmu-ilmu mereka ini diambil dari akar-akarnya adalah dari ilmuwan Muslim, namun kemudian mereka bungkus dengan ya ilmu pengetahuan yang seakan-akan mempesona para pembelajar ya, sehingga kita berkiblat ke sana. Salah satunya adalah ilmu psikologi ini. Dalam ilmu psikologi lahirlah tokoh-tokoh seperti Sigmund Freud ya, dengan alirannya psikoanalisis ya. Yang ini kemudian dipelajari para psikolog di dunia yang mengatakan bahwa ya, yang menggerakkan manusia itu adalah libido ya, libido atau dorongan nafsu seksual gitu ya, bahwa manusia itu hidup ya berperilaku karena dorongan libidonya, karena ingin mencari kesenangan atau disebutnya pleasure seeker gitu ya, mencari kesenangan. Jadi tingkah laku manusia, kenapa manusia bertingkah laku tertentu ya, ini adalah untuk mencari kesenangan, menghindari kesengsaraan. Jadi apa yang merupakan kesenangan-kesenangan inilah yang dicari atau dilakukan oleh manusia gitu ya. Ini teorinya ya. Kenapa manusia anak-anak muda sekarang pada pacaran misalnya dan lain-lain, karena mencari kesenangan ya. Bawa bapak ya pulang kantor bukan langsung pulang ya, nongkrong-nongkrong di sana sini dan lain-lain misalnya, karena mencari kesenangan, atau sampai rumah bukannya belajar atau ngaji dan lain-lain, nonton TV sampai malam, nonton film dan lain-lain, mencari kesenangan ya. Jadi teorinya adalah mereka mencari kesenangan. Dan manusia dijelaskan itu memiliki dua struktur kepribadian. Dua struktur kepribadian, yaitu yang pertama adalah bahwa manusia kesenangan-kesenangan tadi itu berada di dalam alam ketidaksadarannya atau unconscious mind ya. Jadi dorongan yang menggerakkan perilaku manusia ini kebanyakan dari sesuatu yang tidak dia sadari gitu ya, unconscious mind ya. Kemudian naik lagi itu masuk ke preconscious, dan naik lagi itu masuk ke conscious mind. Jadi menurut Sigmund Freud bahwa dalam 24 jam manusia itu dominan ya, jadi kita baru bangun tidur ya, kemudian makan ya, mandi, beraktivitas, bekerja dan lain-lain, itu dominan tidak sadar. Kita tidak terlalu sadar apa yang kita lakukan ya. Maka yang conscious mind-nya ini hanya sedikit. Inilah yang kemudian dijadikan terapi-terapi dalam psikologi, bahwa manusia itu di pengalaman-pengalaman masa kecilnya itu banyak memasukkan sesuatu ke dalam unconscious mind atau ketidaksadarannya. Jadi kalau manusia anak kecil misalnya waktu kecil sering dimarahi ya, karena berbuat kenakalan sering dimarahi oleh bapaknya misalnya. Ternyata bapaknya itu berkumis tebal misalnya, contohnya ya. Sering dimarahin, sering dipukulin. Maka ketika masa dewasa dia takut setiap pada laki-laki yang berkumis. Nah, gitu kira-kira. Maka ini disebut fobia ya. Disebut fobia. Ketakutan yang berlebihan ya, ketakutan yang digeneralisasi karena dia pernah mengalami satu peristiwa yang ya membekas dalam hatinya, kemudian masuk ke dalam alam ketidaksadarannya. Sehingga setiap ketemu orang yang berkumis ya, dalam ketidaksadarannya itu membentuk ketakutan-ketakutannya ya. Demikian juga peristiwa-peristiwa lainnya ya, misalnya pernah dikurung di ruangan yang gelap ya,
pernah nggak boleh masuk rumah ya, suruh ditunggu di depan pintu dan lain-lain, sehingga takut akan gelap atau takut akan ruang-ruang tertutup gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam alam ketidaksadarannya. Sehingga untuk mengembalikan manusia ke dalam normal itu perlu digali dari alam ketidaksadarannya. Orang perlu dihipnosis ya. Perlu dihipnosis untuk kemudian menggali ada apa ini? Kenapa terlalu takut dengan ketinggian ya? Fobia dengan ruang gelap, fobia dengan kebisingan ya. Fobia dengan orang-orang berkumis misalnya dan lain-lain, itu digali dari alam ketidaksadarannya. Nah, ini ya, ketika seorang dimaknai bahwa seseorang beranjak dari sesuatu yang tidak sadar ya, maka bagaimanakah pendidikan terhadap manusia dibangun? Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana manusia membangun pendidikan terhadap manusia ketika manusia dimaknai sebagai orang yang tergerakkan oleh hal-hal yang tidak sadar. Ya, ini membingungkan para pendidik, ya, membingungkan para guru dan lain-lain. Maka oleh karena itu teori ini kemudian ditentang. Ya, kemudian teori ini ditentang karena nggak mungkin manusia itu digerakkan oleh alam yang tidak jelas, ya, alam yang mencari kesenangan, alam yang berada dalam ketidaksadaran. Maka muncullah kemudian teori yang menentang, yaitu behaviorisme, ya, bahwa manusia itu bukan digerakkan oleh alam tidak sadar, ya, ditentang oleh orang-orang yang lain. Ini harusnya digerakkan oleh sesuatu yang jelas terlihat, ya. Muncullah gerakan selanjutnya yaitu behaviorisme yang menganggap bahwa sesuatu itu harus logik dan empiris, ya. Maka muncullah tokoh-tokohnya yang menggunakan pendekatan, ya, atau menggunakan eksperimen-eksperimen dalam menjelaskan tingkah laku manusia, ya. Ada Ivan Pavlov dan lain-lain, ya, yang menggunakan hewan, ya, laboratorium hewan untuk mencoba menjelaskan perilaku manusia. Kenapa ada manusia yang berperilaku seperti ini, berperilaku B, berperilaku C, berperilaku D. Kemudian dicoba dijelaskan dengan hewan, ya. Seekor anjing, nah, dijadikan bahan percobaan, ya. Seekor anjing itu kemudian diberi makan, ya, gitu ya. Diberi makan yang enak, makan anjing tulang atau daging, ya. Diserahkan piringnya, kemudian ketika piring diserahkan itu air liurnya keluar kan, air liurnya keluar, kemudian piring ditarik lagi. Berapa lama kemudian piring berisi daging diserahkan, kemudian air liurnya keluar lagi, ya. Piring diserahkan, air liurnya keluar, ya. Maka ini disebut dengan stimulus, ya. Jadi ketika makhluk hidup diberikan stimulus, maka akan ada respon. Nah, maka akan ada respon. Jadi ini unconditioned stimulus akan mengeluarkan unconditional respon, respon yang alamiah. Nah, gitu. Nah, kemudian percobaan dilanjutkan, ya. Ketika seseorang, ya, ketika anjing tersebut diberikan daging tadi, itu bersamaan dengan bunyi bel, teng, gitu ya. Jadi daging diberikan, kemudian bersamaan dengan bunyi bel, teng, ya. Air liur keluar. Diberikan daging bersamaan bunyi bel, teng, air liur keluar, ya. Ini disebut condition stimulus, stimulus yang dikondisikan. Diberikan daging, diberikan bunyi, teng, air liur keluar. Lama-lama tidak diberikan daging, namun diberikan bel saja, air liur keluar, gitu ya. Air liurnya keluar. Artinya apa? Perilaku itu dibentuk, ya. Perilaku itu dibentuk. Jadi orang-orang mencoba menjelaskan kenapa manusia bertingkah laku, kenapa anak-anak ada yang rajin belajar, ada yang malas, ya. Kenapa para pekerja di kantor ada yang rajin, ada yang malas. Oh, ternyata perilaku itu dibentuk, ya. Dibentuk oleh stimulus-stimulus dari luar. Jadi manusia itu nggak punya inisiatif, tapi gimana bentukan lingkungan. Kemudian paham behaviorisme ini terus berlanjut, terus berkembang, ya.
terus berlanjut, terus berkembang, dilanjutkan oleh beberapa penelitian selanjutnya. Kucing dimasukkan ke dalam sangkar, ya, dan di situ ada sebuah semacam tombol, ya, semacam tombol yang kalau dipencet keluar makanan, ya, potongan ikan. Ya, kucing berlari-lari pengen keluar, ya, cakar sana sini pengen keluar, tahu-tahu nggak sengaja kepencet itu, keluar makanan, makan. Kemudian berputar-putar lagi, kemudian pencet itu nggak sengaja keluar makanan. Lama-lama dia tahu untuk mengeluarkan makanan dia harus pencet itu, gitu ya. Maka paham behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku manusia ini dibentuk ketika ada stimulus, ketika ada reinforcement, ketika ada reward, maka manusia cenderung mengulangi perilakunya. Maka dimulailah paham ini, ya. Jadi untuk anak biar rajin belajar, nah gitu ya, anak biar rajin belajar, dikasih hadiah, ya gitu. Bapaknya, kamu rajin belajar, kalau ranking 1, bapak kasih motor RX King, wah, misalnya gitu ya, sehingga anak belajar bukan karena pengen belajar, tapi ngejar motornya, gitu ya. Tapi dengan begitu ya, perilaku dibentuk, ya. Setelah anaknya agak besar sedikit, kamu kalau rajin belajar, SMP ranking 1, kasih NMAX misalnya begitu ya. Jadi akhirnya perilaku terbentuk, ya, tapi karena sesuatu yang dari luar, ingin mengejar hadiah, ingin mengejar reward, ya. Sehingga manusia, ya, dimaknai sebagai sesuatu yang ya begitu saja, sesuatu yang bergerak karena mengejar hal-hal yang menggembirakan dirinya, ya. Karyawan bekerja karena mengejar bonus, kan begitu ya. Oh, bagaimana biar karyawan rajin? Ya udah diiming-imingi bonus atau ditakut-takuti dengan punishment. Nah, gitu ya. Jadi inilah di mana manusia terjadi dehumanisasi, ya. Manusia tidak dimuliakan sebagaimana manusia itu sendiri, hanya dianggap sebagai bagian dari mesin produksi. Kalau mau rajin, kalau mau dapat gaji gede, ya rajinlah bekerja. Ya kalau nggak mau dipecat, ya jangan berbuat kesalahan. Buat kesalahan ditegur, kemudian bisa dipecat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini era di mana manusia hanya dihargai bagian dari mesin dari industri, ya. Kita mengenal diagram tulang ikan, ya. Untuk bisa produksi bagus, ada mesin, ya, ada money, ada material, ya, ada man di sini, ada manusia. Manusia hanya dianggap sebagai bagian dari komponen industri. Ya, maka ketika pemahamannya seperti ini, bagaimana kita bisa menciptakan model pendidikan bagi anak agar anak tumbuh berakhlak baik, beradab baik, beretika baik, mau rajin ibadah dan lain-lain, tidak terbayangkan dari model pemahaman manusia yang seperti ini, ya. Dan ribuan para pembelajar psikologi terlanjur memahami ini dan menghayati ini, kan begitu ya, bahwa untuk membangun perilaku manusia itu manusia diiming-imingi sesuatu atau ditakut-takuti sesuatu, maka dia akan bergerak melakukan sesuatu gara-gara dorongan itu. Maka kemudian ini juga menjadi bahan perdebatan, ditentang, ya, ditentang oleh pemikir-pemikir yang lain. Bukan seperti itu manusia, ya, yang awalnya tadi bergerak karena dorongan pleasure seeker, mencari kesenangan, kemudian manusia dianggap hanya seperti mesin yang kalau dikasih bensin bergerak, ya, dikasih iming-iming bergerak dan lain-lain. Muncullah paham yang selanjutnya, yaitu humanistik. Wah, paham selanjutnya, oh manusia nggak seperti itu harusnya, kan gitu ya. Manusia tidak seperti itu. Manusia lebih dari itu. Manusia punya dorongan. Manusia itu positif, punya dorongan untuk berbuat sesuatu. Maka muncul tokoh-tokohnya seperti Maslow, ya, yang mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu didorong oleh kebutuhannya. Nah, maka manusia punya kebutuhan biologis, yaitu makan, minum, dan lain-lain. Kebutuhan itulah yang menggerakkan manusia, ya. Jadi manusia bergerak karena ingin memenuhi kebutuhannya, lapar, ya gitu ya.
wah pengen makan, ya, cari makan ya, kalau lapar ke dapur ya, cari makan dan lain-lain. Dapur kosong keluar ya, ke warteg dan lain-lain, karena ingin memenuhi kebutuhan biologisnya makan. Setelah pemenuhan kebutuhan biologis, itu ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kebutuhan akan keamanan, ya. Maka manusia bangun rumah, bikin pagar, ya, dikunci pagarnya dan lain-lain. Kalau malam tidur, kalau kurang kunci pagar, ya kita sewa keamanan dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan keamanan. Manusia punya kebutuhan berinteraksi dengan orang lain di level yang selanjutnya, maka kita bergaul dengan orang, kita punya media sosial, kan gitu ya. Wah, menampilkan postingan-postingan kita di sana agar dilihat orang, agar dipuji orang, karena ada kebutuhan untuk berinteraksi. Sampai yang paling atas adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Ya. Nah ini teori tentang manusia. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi inilah dorongan terbesar manusia untuk melakukan sesuatu di muka bumi ini. Ya. Ada orang yang rajin di lingkungan masyarakat, ya, memberikan kebaikan-kebaikan karena ingin mencari aktualisasi dirinya. Ada orang begitu rajin di sekolah, ya, belajar yang rajin, setiap guru nanya jawab, ada tugas dari sekolah selalu dikerjakan. Kenapa tuh? Oh, ternyata penjelasannya untuk mencari aktualisasi dirinya, gitu ya, agar dirinya aktual, agar dirinya berprestasi, ya. Teori yang lain, David McClelland mengatakan bahwa ada kebutuhan need of achievement, ya, kebutuhan untuk berprestasi. Ya. Teori ini kemudian mulai berkembang luas dan dijadikan dasar pendidikan, ya, dasar untuk mendidik. Ya. Doronglah anak-anak untuk memiliki kebutuhan berprestasi, ya, kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang sulit dicapai oleh orang-orang yang lainnya. Jadi kebutuhan untuk berprestasi, ya. Sampai ini dijadikan dasar teori-teori pembangunan bahwa negara yang maju adalah negara yang memiliki masyarakat yang memiliki dorongan untuk berprestasi yang tinggi, need of achievement dari teori ini. Akhirnya orang berlomba-lomba untuk mencapai, ya, sesuatu dalam kehidupannya di dunia. Namun tiga pendekatan ini tetap tidak melibatkan yang menciptakan manusia. Nah ini ya. Ya, jadi tiga teori ini yang sudah sangat berkembang luas dijadikan dasar pendidikan, pendidikan SD, ya, SMP, SMA dan lain-lain, tapi tidak melibatkan Tuhan, ibaratnya begitu ya, tidak melibatkan yang menciptakan manusia, sehingga orang berlomba-lomba dan akhirnya yang terjadi adalah egosentris. Manusia merasa bahwa ketika dia berhasil adalah karena kerja kerasnya. Nah ini sangat berbahaya. Ya. Saya berhasil ini karena saya kerja keras. Kamu kenapa miskin? Kenapa gagal? Karena kamu malas. Ya. Tidak melibatkan pemahaman tentang Tuhan, tentang takdir dan lain-lain. Ya. Jadi manusia ketika bersekolah, ya, didorong untuk bekerja serajin-rajinnya, belajar serajin-rajinnya, dikombinasikan dengan behaviorisme yang ranking 1 dikasih penghargaan setinggi-tingginya agar dia merasa wah paling jagoan di antara teman-temannya dan lain-lain. Ini yang berbahaya sehingga orang akhirnya berlomba untuk mencari kehidupan sebaik-baiknya menurut versi duniawi. Ini yang terjadi. Dan paham keilmuan barat ini, hari ini kita mengenal apa yang disebut dengan post-truth, ya, atau postmodernisme. Post-truth yaitu apa yang terjadi setelah kebenaran, bahwa ilmu yang digunakan adalah menurut yang ditemukan seorang tokoh yang ini bisa membantah ilmu sebelumnya. Nah gitu ya. Jadi bahwa yang disebut dengan ilmu adalah sesuatu yang berhasil membantah keilmuan yang sudah dipercaya sebelumnya. Tadi ada psikoanalisis, kemudian dibantah manusia tidak seperti itu, pleasure seeker, ya, mencari kesenangan, dibantah oleh behaviorisme, dibantah lagi oleh humanistik dan lain-lain. Sehingga ilmu itu disebut dengan sesuatu yang relatif.
ya, maka kita dijajah oleh relativisme. Maka hari ini kita mengenal tirani atau penjara relativisme. Ini yang berbahaya buat kita. Ilmu tentang kita sendiri, tentang manusia ini sendiri, ya, ternyata dibantah lagi dan berubah-ubah. Maka kita tidak punya basic pendidikan. Dari sini muncullah gelombang pemikir-pemikir Muslim, ya, yang mencoba kembali menghidupkan, ya, psikologi atau ilmu tentang manusia yang berasal dari wahyu, ya, yang berasal dari pemahaman Quran dan Sunnah. Yang mulai para ilmuwan Muslim ini mulai menyadari bahwa kajian-kajian tentang manusia, kajian-kajian tentang manusia ini tidak berbasis pada pemahaman manusia yang benar, gitu ya. Oh, manusia ternyata hanya mengejar need of achievement-nya, kebutuhan untuk berprestasi, hanya mengejar aktualisasi dirinya. Sehingga akibatnya apa? Orang berlomba-lomba mengejar aktualisasi dirinya. Silahkan, manusia punya potensi. Manusia itu beda-beda, punya potensi masing-masing. Ada yang jago matematika, ya nggak usah diajarin bahasa Indonesia, biarkan dia berkembang dengan matematikanya. Ada yang jago main bola, silahkan jago main bola, ya. Nggak perlu belajar fisika, kimia, dan lain-lain. Muncul teori-teori tentang misalnya multiple intelligence, ya, multiple intelligence yang kemudian digunakan oleh berbagai sekolah di dunia, ya. Akhirnya apa? Orang mengejar prestasi tertingginya di bidang duniawi apa yang dia mampu, ya. Oh, kamu mah ahlinya acting, jadi bintang film. Ya udah jadi bintang film aja, nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar yang lain. Fokus pada kekuatan kamu, wah gitu ya. Ini yang terjadi akhirnya. Akhirnya apa? Dia mengejar karir tertingginya di bidang hal tersebut, ya, di bidang hal tersebut. Sehingga akhirnya orang berlomba-lomba, misalnya sebagian jadi bintang film, ya. Oh, saya harus jadi bintang film, mengejar aktualisasi diri, mengejar need of achievement saya. Setelah jadi, apa yang terjadi? Jiwanya masih galau, ya. Jiwanya masih kosong, ya. Ketika dia mengejar, jiwanya galau. Oh, saya masih kalah dengan bintang film yang lain. Dia kejar, dia kerja keras dan lain-lain. Begitu semua tercapai, masih kosong. Masih galau, masih kosong. Oh, begini aja ternyata jadi orang kaya teh. Jadi terkenal teh begini aja, jiwanya masih kosong, ya. Maka banyak kita temukan di puncak-puncak ketenarannya orang akhirnya bunuh diri. Inilah ketika, nah, dasar pendidikan yang digunakan egosentris, bukan teosentris, ya, tidak berbasis pada ketuhanan. Nah, ini kemudian yang menjadi kritik, sehingga lahirlah mazhab yang keempat, mazhab transpersonal, gitu ya. Jadi mazhab pertama tadi psikoanalisis, mazhab kedua, ya, behaviorisme, mazhab ketiga humanistik, kemudian ada mazhab transpersonal, bahwa manusia itu memiliki sesuatu di luar dirinya. Nah, pemahaman barat tidak mengenal ini. Manusia itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Gitu kira-kira. Ada sesuatu yang luar biasa yang menggerakkan dia, yang dia bergantung pada sesuatu tersebut, tapi kita belum tahu apa itu. Nah, ini psikologi baru sampai situ. Maka ini mazhab transpersonal. Ada sesuatu di luar diri manusia yang ini begitu luar biasa, gitu ya, yang menggerakkan manusia tersebut, ya. Sekarang kita lihat misalnya ada orang-orang di desa, ya, yang dia kalau ke masjid jauh, ya, ke masjid jauh, harus melewati sawah, ya, becek, ya, kalau malam gelap, ya, kalau pagi dingin dan lain-lain. Kemudian wudhu masih dari sungai, ya, airnya dingin dan lain-lain. Ini orang-orang barat tidak bisa menjelaskan ini. Kenapa ada orang, ya, yang lain masih tidur enak-enakan, ini jam 4 subuh udah jalan masuk hutan, ya, kemudian cari masjid, ya, jalan 2 kilo 3 kilo nyebrang jembatan, ya, beresiko kecebur sungai dan lain-lain, tapi dia lakukan itu setiap hari. Malam-malam yang lain udah mau tidur, dia masih ke masjid, ya, melewati hutan,
melewati kesulitan-kesulitan itu, ini tidak bisa terjawab oleh mazhab-mazhab psikologi sebelumnya. Ya, bagaimana menjelaskan itu dengan psikoanalisa, dengan behavioristik dan lain-lain. Oh, ternyata ada yang menggerakkan manusia di luar dirinya yang begitu besar, begitu luar biasa. Ya, sehingga ilmuwan-ilmuwan Muslim, ya, yang pernah terlena oleh banyak teori-teori psikologi Barat akhirnya mulai bangkit kembali, ya, termasuk di Indonesia ini, bahwa untuk menjelaskan tentang perilaku manusia itu perlu merujuk pada sesuatu yang dihadirkan oleh yang menciptakan manusia. Kira-kira demikian ya. Jadi untuk mempelajari manusia, ya, itu kita perlu berkiblat pada sesuatu yang pasti yang menjelaskan tentang manusia. Maka mulai muncul untuk kita keluar dari tirani atau dari penjara relativisme tadi. Bahwa untuk memahami manusia tidak bisa dengan akal manusia saja, ya. Tidak bisa dengan akal manusia saja, tapi harus dikombinasikan dengan wahyu. Dikombinasikan dengan sesuatu yang turun dari yang menciptakan manusia. Orang-orang barat, ya, mulai sampai pada mazhab transpersonal tadi, bahwa ada sesuatu di luar diri manusia. Mereka galau, ya. Sehingga lahirlah pelatihan-pelatihan mindfulness, ya, ketenangan jiwa, yoga, gitu ya. Kan mereka galau tadi ya, walaupun duit banyak, sukses ya, karena teori self actualism tadi ya. Wow, duit 7 turunan, mencapai puncak-puncak pimpinan perusahaan, tapi jiwanya kosong, ya. Jiwanya galau. Akhirnya mereka yoga, meditasi, ikut pelatihan healing, mindfulness dan lain-lain. Tapi belum ketemu juga ya sesuatu yang kemana dia harus menuju. Akhirnya mulai digali kembali pemahaman-pemahaman Islam, ya, yang dari dulu sebenarnya sudah ada, ya, harta karun keilmuan ini, ya, untuk menjelaskan bagaimana seharusnya manusia itu dididik, ya. Maka muncullah ilmuwan-ilmuwan, psikolog-psikolog Muslim hari ini yang mulai mewarnai pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, manusia dididik dan lain-lain. Yang berusaha menggeser dominasi teori-teori Barat, ya. Yang tadi, ya, bahwa manusia itu bertingkah laku untuk mencari aktualisasi diri di dunia. Sehingga sifatnya egosentris. Saya sukses karena kerja keras saya. Saya sukses karena saya belajar terus. Saya rajin belajar, bekerja keras sehingga saya sukses. Ini sama sekali tidak melibatkan adanya faktor lain di luar diri manusia. Tidak melibatkan Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi mulai ada gerakan untuk keluar dari belenggu relativisme, ya. Maka lahirlah paham dynamic stabilism, ya. Dynamic stabilism, bahwa ada sesuatu yang dinamis di luar sana, tapi bagi manusia yang hidup di dunia ini ada sesuatu yang stabil, ya. Apa sesuatu yang stabil? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Apa sesuatu yang stabil? Yaitu kitabullah, ya. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan untuk manusia, ya. Telah dihadirkan untuk manusia. Apa itu yang stabil? Yaitu fitrah manusia. Manusia dilahirkan sudah berbasis dengan fitrah. Maka mari kita mulai, baru kita mulai deh penjelasan kita, ya. Setelah tadi latar belakang yang panjang tentang kebangkitan psikologi Islam, ya. Kebangkitan psikologi Islam yang mudah-mudahan bisa sedikit membuka mata dan hati kita, ya, bagaimana kita memandang manusia di antara kita dan lain-lain, ya. Bagaimana kita mendidik putra-putri kita, ya. Kita masih ingat zaman dulu kalau anak belajar, ya, di kelas belajar matematika, guru itu bawa apa? Penggaris kayu, ya. Saya masih mengalami, ya. Guru bawa penggaris kayu, nggak bisa ngerjain soal, dipukul, ya.
Saya masih mengalami itu, pukul tangannya semua terus pukul ya. Artinya apa? Ketika anak ingin belajar rajin, ya ada ditakut-takuti dengan punishment, ya, ditakut-takuti dengan punishment, ya. Artinya dorongan untuk belajar itu lahir dari reward, ya hadiah, atau punishment atau hukuman. Nah, gitu ya. Stick and carrot ya. Stick and carrot ya. Lalu bagaimana menciptakan generasi seperti para sahabat dan lain-lain ketika model pendidikannya seperti ini. Kan begitu ya. Yang ini sudah terlanjur ya masuk ke alam pikiran guru-guru ya, para orang tua dan lain-lain. Ya, maka kita mulai pindah kiblat gitu ya. Mulai para profesor psikolog Islam ini mulai berani menentang hegemoni barat ya. Dominasi teori-teori barat untuk menghasilkan teori-teori yang sedapat mungkin bersumber dari kitabullah ya, dari Quran dan Sunnah yang berusaha memahami tentang manusia ya. Jadi ayat-ayat Quran itu mulai digunakan untuk membantah pemahaman-pemahaman yang terlanjur dipercaya. Ya. Pernah ada buku dulu Fuad Hasan. Iya, Fuad Hasan. Itu tentang dia mengungkapkan tentang eksistensialis. Ya. Itu masuk ke mana tuh? Golongan mana ya? Oh iya. Ya. Ya. Ya, baik. Jadi kalau paham-paham itu sangat banyak gitu ya. Paham-paham itu sangat banyak, termasuk paham eksistensialisme ya, bahwa manusia itu akarnya akar filsafat ya. Akar filsafat yang berpikir bahwa ketika aku berpikir maka aku ada, gitu ya. Egito ergo sum ya. Ketika aku berpikir maka aku ada. Maka eksistensi manusia adalah dihadirkan karena buah pikirannya. Karena saya berkarya maka saya ada, diakui. Karena saya pintar nulis buku atau menghasilkan prestasi maka saya ada ya. Jadi saya ada karena prestasi saya ya gitu ya. Bukan saya ada karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahir dan lain-lain gitu ya. Saya ada karena prestasi saya. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya ya. Maka murid-murid itu ada ketika dia berprestasi ngikutin gurunya. Ini yang berbahaya. Murid dianggap ada di kelas ketika dia rajin, banyak bertanya, ngikutin gurunya dan lain-lain. Dan bahayanya pada waktu itu adalah murid-murid diharapkan tidak berbeda dengan pendapat gurunya. Nah, gitu ya. Jadi pada waktu itu pembelajaran bahwa manusia itu lahirnya dari mana? Jutaan manusia di dunia percaya teori Charles Darwin. Bahwa eksistensi manusia itu adalah dari monyet. Ya. Dan ini sudah terlanjur dipahami oleh manusia-manusia di dunia. Maka surat An-Nisa ayat 1 ini membantah semuanya, gitu ya. Paham-paham bahwa saya ada karena saya pintar, saya ada karena prestasi saya dan lain-lain, itu perlahan-lahan mulai dikikis, ya. Mulai dikikis tentang pemahaman yang benar. Sebenarnya bukan mulai dikikis. Dulu kita sudah memiliki pemahaman yang benar, ya. Sejak zaman para ilmuwan muslim setelah zaman sahabat, ya. Namun masuklah hegemoni barat yang mereka mencoba memahami manusia dengan alam pikirannya sendiri, ya, dengan alam pikirannya sendiri. Maka hari ini, alhamdulillah ya, mulai lahir pemikiran-pemikiran tentang manusia yang semakin objektif berdasarkan wahyu, ya, dengan paham dynamic stabilism, ya. Ada bahwa ilmu itu dipahami, gitu ya. Ada sesuatu yang dinamis, ya. Ilmu tentang transportasi misalnya, gitu ya. Pada akhir abad 19, 1800-an akhir, seluruh manusia berpikir bahwa kendaraan bagi manusia adalah kuda atau keledai, ya. Beberapa orang berpikir bahwa bukan kuda atau keledai, bukan makhluk hidup, kendaraan bagi manusia untuk masa depan, melainkan sesuatu yang bisa dibikin pakai mesin.
Maka disitulah abad 18 mulai awalnya revolusi industri Inggris Prancis dengan ditemukannya ban berjalan. Ban berjalan ditemukan sehingga akhirnya orang bisa menciptakan mobil, ya. Ada rodanya, ada setirnya, ya, bisa jalan pakai tenaga uap, ya. Nah, ini adalah ilmu yang dinamis, ya, ilmu yang dinamis. Tapi ada ilmu-ilmu yang harus stabil, yang dari dulu sampai sekarang itu patokannya stabil, ya, yaitu ilmu yang berasal dari kitabullah, ya, kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah kemudian yang seharusnya menjadi dasar bagi pemahaman tentang manusia, pemahaman tentang manusia, gitu ya. Jadi paham-paham yang tadi dan lain-lain ini mulai digantikan dengan mazhab yang kelima, ya. Eksistensialisme itu dasar filsafat dari humanistik, ya. Bahwa manusia tadi adalah mengejar aktualisasi dirinya. Aku ada karena prestasi saya, ya. Bayangkan ketika para orang tua mendidik anak-anaknya, kamu harus rajin belajar, ya. Jadilah dirimu sendiri. Kamu ahli sepak bola, belajarlah sepak bola serajin-rajinnya sehingga kamu menjadi juara dunia sepak bola, ya. Tapi tidak diajarkan bahwa wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mencoba dihadirkan hari ini. Pemahaman-pemahaman tentang asal usul dan maksud penciptaan manusia, ya. Jadi para psikolog muslim kemudian berjuang untuk meluruskan kembali pemahaman para pendidik, para orang tua, guru-guru terkait apa dan bagaimana manusia itu dan untuk apa dia diciptakan. Kira-kira begitu, ya. Maka lahirlah teori-teori tentang the purpose of life dan the mission of life, ya. Manusia bukan sekedar bagian dari mesin tadi, ya. Bukan sekedar sesuatu yang digerakkan oleh libido, namun manusia lahir dengan maksud tertentu. Manusia lahir sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sia-sia, kan gitu, ya. Bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan maksud dan tujuan khusus, ya. Salah satunya adalah untuk beribadah, ya. Bayangkan puluhan tahun, ya, teori-teori psikologi itu dihayati oleh para pendidik, para orang tua, para pembelajar psikologi, tapi tidak dikenalkan bahwa manusia sebenarnya diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada yang menciptakannya. Maka liarlah tadi pemahaman tentang manusia itu sendiri, gitu, ya. Mengejar prestasi, ya, bergerak hanya karena iming-iming hadiah dan lain-lain. Maka banyak teori-teori barat yang tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena manusia tadi, ya. Kenapa jam 3:30 subuh dia sudah masuk hutan dan lain-lain cari masjid, itu tidak bisa dijelaskan oleh teori barat. Kenapa ada manusia yang seperti itu, gitu kira-kira, ya. Maka mulai masuklah teori-teori ini. Inilah insya Allah yang akan coba kita bahas lebih dalam. Maka kemudian para psikolog muslim, ya, di Malaysia itu banyak, ya. Profesor Dr. Syed Naqib Al-Atas, ya, Profesor Malik Badri, ya. Kemudian dari Yugoslavia lahir Malik Benabi yang membahas tentang peradaban, ya. Kemudian dari Timur Tengah itu juga Profesor Dr. Muhammad Yasin yang menghasilkan buku tentang fitrah, ya. The Islamic Concept of Human Nature, ya, bahwa manusia lahir dengan fitrah, ya. Maka buku ini kemudian mulai menjadi referensi dunia yang tanda kutip, ya, membatalkan ragam teori-teori barat yang tadi, bahwa manusia itu lahir sudah dengan dititisi fitrah, ya, sudah dengan dititisi fitrah dari kejadian persaksian di alam ruh. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh manusia pada waktu itu sudah bersaksi
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini Robmu, ya. Jadi ruh manusia semua sudah dikenalkan dengan penciptanya, ya. Nah, ini nggak pernah dikenalkan dalam teori-teori psikologi barat, ya. Bahwa kita semua adalah lahir sebagai makhluk yang bertuhan, ya. Sebagai makhluk yang bertauhid, ya, yang sudah dikenalkan adanya pencipta kita. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu yang menciptakanmu, gitu ya. Jadi kalau Robmu itu juga mengandung makna, ya, yang memberi rizki dan lain-lain, gitu ya. Artinya kita makhluk yang tergantung pada zat yang lebih tinggi. Artinya kita lahir sudah dengan fitrah untuk, ya, mengabdi pada sesuatu yang zat yang luar biasa. Ini. Jadi manusia tidak lahir kosong, ya. Di antara paham humanistik tadi menuju paham behaviorisme, ada seorang tokoh namanya John Locke, bahwa manusia lahir seperti kertas putih kosong, begitu ya. Sehingga istilah dia, gambarlah kertas tersebut dengan apa saja, maka manusia akan menjadi seperti itu. Maka manusia dianggap lahir tidak membawa apa-apa, ya, dan lingkunganlah kemudian yang membentuk dia menjadi apapun. Ternyata Rasul sudah menjelaskan kita tentang ini, ya, bahwa Rasul pernah mengatakan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tua lainnya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kenapa tidak disebut orang tua lainnya yang menjadikan dia Islam atau Muslim? Nah, karena setiap manusia lahir sejatinya sudah dalam keadaan Muslim, ya, gitu ya. Sudah bertauhid, ya, sudah bersaksi bahwa Allah yang menciptakannya, ya, bahwa Allah lah yang menciptakannya. Inilah dasar sebenarnya segala kemudian ragam bentuk pendidikan untuk menjadikan manusia itu tumbuh kembang sempurna. Bahwa manusia sudah lahir dengan fitrah, ya, sudah lahir dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam diri manusia. Dan ini ada di surat Ar-Rum ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Inilah dasar psikolog muslim untuk kemudian mengembangkan teori-teori tentang manusia. Bahwa manusia sudah lahir dengan fitrah. Manusia tidak lahir kosong. Manusia lahir dengan kecenderungan bertauhid. Ada seorang antropolog dunia yang meneliti suku-suku di dunia. Ada suku-suku pedalaman, ya, suku-suku di pulau tertentu, suku-suku di hutan tertentu, itu diteliti. Oh, ternyata ada suku-suku yang tidak punya pasar, yang tidak punya lembaga perkawinan, yang tidak punya sekolah, ya, yang tidak punya lembaga yang mengatur pemerintahan dan lain-lain. Tapi ternyata tidak ada satu suku pun yang tidak punya tempat berdoa atau tempat sembahyang. Nah, gitu kira-kira, ya. Jadi artinya secara fitrah manusia itu makhluk yang menyembah sesuatu di luar manusia, yaitu manusia yang menyembah sesuatu yang diyakini lebih kuat dari dirinya. Ini terhadap suku-suku primitif dan lain-lain. Maka para psikolog muslim akhirnya kembali kepada ayat ini. Sesuatu yang harus dididik itu, gitu ya, sesuatu yang kemudian dibesarkan melalui sekolah, melalui pesantren, adalah bukan makhluk yang didorong oleh libido tadi hidupnya, atau bukan makhluk yang bergerak hanya karena stick and carrot tadi, ya, reward and punishment. Bukan sesuatu yang mengejar self aktualisasi diri sehingga dia menjadi egois, egosentris,
menganggap kesuksesan hanya karena dirinya, tapi sesuatu yang sudah berdasarkan ya fitrah Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Alhamdulillah pagi ini ya sudah waktunya. Jadi tadi kita tutup sampai surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum yang mudah-mudahan memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala, kita lahir tidak kosong. Kita lahir sudah dengan benih tauhid ya. Benih untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tumbuh lahir di orang tua kita ya, dari orang tua kita yang sudah ditakdirkan menjadi orang tua kita, di mana tugas orang tua atau pendidik adalah menumbuh kembangkan fitrah tersebut ya, yang oleh Al-Ghazali ini sudah dibagi-bagi dengan baik sekali untuk menjadi panduan kita mendidik diri kita dan mendidik putra-putri kita, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.